Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inan Fatih Hatusania, NIM 2024-12048, dan teman saya Indah Lutfiana, NIM 2024-12050. Saya dari kelompok 5. Saya di sini akan mempresentasikan tentang penganggaran publik. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Denika Hendrianto Nugroho SE MSI selaku dosen pengampu, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 3B. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian penganggaran publik. Jadi, pengertian penganggaran publik adalah proses yang dilakukan pemerintah dalam mengelola sumber daya keuangan negara melalui dari perencanaan, penyusunan, pengalokasian, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Proses ini dilakukan untuk menentukan seberapa besar pendapat negara dan bagaimana pendapat tersebut dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik penganggaran publik. Itu ada beberapa. Yang pertama, bersifat politis, yaitu anggaran ditentukan melalui proses politik antara pemerintah dan DPR sehingga sering dipengaruhi kepentingan publik. Yang kedua, bersifat publik. Anggaran digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Yang ketiga, mengikat dan legal. Setelah disahkan, anggaran menjadi dasar hukum penggunaan uang negara sehingga wajib dipatuhi. Yang keempat, bersifat periodik. Anggaran dibuat untuk jangka waktu tertentu, biasanya kurang lebih 1 tahun. Nomor 5, terbuka dan dapat diawasi. Karena menggunakan uang publik, maka penggunaan harus transparan atau akuntabel. Jadi, dan terbuka itu harus saling terbuka satu sama lain. Yang ketiga, tujuan penganggaran publik. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien agar dana negara digunakan pada program prioritas yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang kedua, menjamin akuntabilitas pemerintah. Anggaran menjadi alat pertanggungjawaban penggunaan dana publik. Yang ketiga, mengendalikan keuangan negara. Pemerintah tidak boleh membelanjakan uang melebihi yang dianggarkan. Jadi kalau sudah dituliskan atau sudah dianggar tidak boleh melebihi itu. Yang keempat, menentukan prioritas pembangunan. Anggaran menunjukkan sektor mana yang menjadi prioritas pemerintah. Kemudian ada fungsi anggaran publik. A. Fungsi alokasi. B. Fungsi distribusi. C. Fungsi stabilitas. D. Fungsi pengawasan. Yang A. Fungsi alokasi untuk membiayai penyediaan barang dan jasa seperti pendidikan, kesehatan, jalan raya, keamanan, dan infrastruktur. Yang B, fungsi distribusi untuk menciptakan pemerataan dan keadilan sosial, misalnya melalui bantuan sosial, subsidi, dan program kemiskinan. Yang C, fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas adalah anggaran digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, mengendalikan inflasi, penganggaran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang D, fungsi pengawasan. Jadi fungsi pengawasan, anggaran menjadi alat kontrol bagi legislatif dan masyarakat untuk menilai apakah pemerintah menjalankan program sesuai rencana. Karena fungsi pengawasan itu sudah ditulis, jadi kita hanya saja perlu menjalankan sesuai rencana saja. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penganggaran publik, pendekatan dalam penganggaran publik, dan kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penganggaran publik. Yang pertama, transparansi, yaitu penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus terbuka dan dapat diakses publik. Kedua, akuntabilitas. Pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran. Ketiga, efisiensi dan efektivitas. Dana harus dipakai dengan cara yang hemat namun tetap mencapai tujuan. Yang keempat, ada keadilan. Anggaran harus memperhatikan seluruh lapisan masyarakat. Yang kelima, ada prinsip masyarakat. Penyusunan anggaran harus melibatkan masyarakat melalui musrenbang. Yang keenam, ada disiplin anggaran, yaitu pemerintah wajib mematuhi ketentuan anggaran dan tidak boleh membelanjakan lebih dari yang. Nomor 6, ada pendekatan dalam penganggaran publik. Ada beberapa pendekatan dengan cara penyusunan anggaran. A. Traditional budgeting. Fokus pada input yang dibeli
atau kurang memperhatikan hasil atau manfaat. B. Performance based budgeting atau penggunaan berbasis kinerja, fokus pada outcome indikator kinerja paling banyak digunakan saat ini. Yang C. Planning programming budgeting system PBS, mengaitkan perencanaan jangka panjang dengan anggaran tahunan. Yang D. Zero based budgeting atau ZBB, setiap kegiatan harus dijustifikasi dari nol, tidak hanya copy dari tahun lalu. Yang terakhir ada kesimpulan. Penganggaran publik adalah proses pemerintah dalam menyusun, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Anggaran digunakan sebagai alat untuk mengatur alokasi dana, meningkatkan pelayanan publik, dan mencapai tujuan pembangunan. Proses penganggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta mengikuti siklus mulai dari perencanaan hingga pemeriksaan. Tujuan akhirnya adalah memastikan keuangan negara dikelola dengan baik sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.